Hi Cav people, welcome back to Cav ID. Kalian pasti menggunakan mesin pencari Google setiap hari, entah itu untuk mencari suatu hal ataupun sebagai hobi. Kalau kalian buka mesin pencari Google pada tanggal 17 Februari kemarin, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Terdapat vektor seorang dokter yang menggendong anak bayi. By the way, siapa sih wanita ini dan kenapa gambarnya nongol di beranda Google? Kuy kita bahas. And ya, jangan skip videonya ya, biar informasi yang kalian dapat tidak rancu. Ilustrasi yang kita lihat di halaman depan Google adalah ilustrasi dari Maria Josephine Catherine Maramis, atau lebih dikenal dengan nama Mary Thomas. Beliau adalah seorang dokter spesialis kelahiran. Lalu, apa yang spesial dari Dr. Mary? Yang spesial dari Dr. Mary adalah beliau merupakan dokter spesialis kelahiran pertama di Indonesia. Wih, keren banget kan? Dan pada tanggal 17 Februari bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-125. Walau beliau sudah tiada, namun kita harus mengapresiasi jasa beliau. Dr. Mary lahir di Likupang, Minahasa Utara pada 17 Februari 1896. Orang tuanya adalah pegawai negeri di zaman kolonial. Beliau merupakan lulusan dari School of Opleiding van Indisch Artsen atau disingkat STOVIA, alias Sekolah Dokter Hindia yang lebih dikenal sebagai Sekolah Dokter Jawa di Batavia. For your information guys, berkat didikan di STOVIA, banyak orang yang mulai sadar dan memiliki pikiran yang terbuka. Hal itulah yang mengawali terjadinya kebangkitan dan kemunculan banyak tokoh-tokoh nasional. Nah, ini nih kenapa ada pepatah yang mengatakan pendidikan adalah kekuatan terkuat dalam negara. Para dokter lulusan STOVIA wajib menjalani ikatan dinas sebagai dokter pemerintah setidaknya selama 10 tahun. Dr. Mary Thomas pernah bertugas di Central Burgerlijk Ziekenhuis atau disingkat CBZ yang kini menjadi RS Cipto Mangunkusumo. Selain di Batavia, ia juga pernah ditugaskan di Cirebon, Manado, dan Bukit Tinggi. Di masa itu, termasuk untuk urusan kesehatan dan melahirkan, orang Indonesia masih banyak yang memilih dukun daripada dokter dan bidan. Nah, Dr. Mary juga pernah bercerita, dulu saya ketika bekerja di Cirebon hanya dibantu oleh seorang bidan untuk satu kota. Kata Mary Thomas seperti diceritakan ulang oleh Siti Mariam dalam Perempuan Indonesia tahun 2017 halaman 228. Suatu malam, ia mendapat kabar dari seorang wedana bahwa seorang perempuan membutuhkan bantuannya. Ia pun bergegas berangkat ke desa tempat perempuan itu berada. Sesampainya di sana, si perempuan yang katanya butuh pertolongan itu ternyata dalam kondisi baik-baik saja. Wah, iseng banget kan guys? Tapi Dr. Mary sangat sabar. Bahkan dia menjawab, "Saya tidak sedikit pun menyesal karena telah dipanggil sedemikian jauhnya." Dr. Mary merasa orang desa di Cirebon sudah mulai percaya dokter yang disediakan oleh pemerintah kolonial. Itulah kenapa ia dipanggil untuk memberikan pertolongan yang sebetulnya hanya perkara kecil. Dan setelah beberapa saat waktu berlalu, Dr. Mary bercerita, "Waktu saya bekerja di Cirebon, memang kerap kali orang desa meminta pertolongan saya melalui pemerintah," ucapnya. Dari hal ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Dr. Mary mampu mengambil hati masyarakat yang semula lebih percaya kepada dukun menjadi percaya kepada tenaga medis. Pada tahun 1929, Dr. Mary Thomas menikah dengan dokter mata bernama Muhammad Yusuf. Dan pada tahun 1950, dia kembali lagi ke Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi, dia mendirikan sekolah kebidanan. Sekolah tersebut merupakan yang pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Selama menjadi dokter, ia sering melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Tidak hanya itu, ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia. Wow, hebat banget kan guys?
Nah, itulah kenapa kita harus selalu mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang telah memberikan kontribusi kepada negara kita tercinta. Hal yang bisa kita lakukan adalah mengenang tanggal-tanggal bersejarah seperti tanggal kelahiran Dr. Mary. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kalian, dan jangan sampai ketinggalan updatean video lainnya dari channel ini. Kalian bisa klik tombol subscribe dan aktif notifikasinya. See you in the next video. Love from Kev.